apa aja temuan kita mulai dari administrasi tadi soal ketenagakerjaan sampai ke IPAL-nya, apa aja temuannya Bang? Pertama dari administrasi dulu, dari administrasi kepesertaan relawan ini ada banyak perubahan dan update untuk tenaga kerja relawannya. BPJS-nya ternyata dari 44 relawan, 43 itu tercatat 25 ternyata BPJS-nya masih kepesertaan PBI, PBIJK. 15 relawan itu dibayar oleh Jamkesprov. 3 relawan itu masih statusnya BPJS pegawai swasta. Mungkin sebelum bergabung di SPG ini dia sudah bekerja di swasta dan masih dibayar oleh perusahaan swasta yang ini. Nah, ini kita rekomendasikan nanti setelah kita rapat dari temuan-temuan yang ada, secepatnya yayasan harus mengalihkan dan harus dibayar oleh BGN melalui yayasan pembayaran BPJS-nya. Jadi nggak ditanggung lagi pemerintah daerah, nggak ditanggung lagi swasta, nggak ditanggung lagi BPIJK. Kalau ini kan udah masuk subsidi. Nah, yang dari 44 relawan ke 43. Kemudian suppliernya tercatat ada 13. Kami data suppliernya nanti kami minta ya Pak Kepala SPG, suppliernya nanti ya, data suppliernya, karena kita ingin supplier ini tidak dimonopoli. Suppliernya ini ya harusnya, karena ini dekat dengan pasar Panorama, mestinya ya belanjanya di pedagang-pedagang mereka inilah, biar ini hidup ekonominya. Kalau mau ambil gampangnya ya pakai supplier, tapi kalau mau menghidupkan, asbabul nuzulnya MBG ini kan menghidupkan ekonomi rakyat, kan UKM, maka belanjanya ya harus di pedagang-pedagang sekitar, tidak hanya supplier besar. Lalu kemudian dari bahan kering, kami menemukan fakta sudah daluarsa, dan Balai POM juga tadi sudah menyaksikan. Ada juga yang tidak memiliki sertifikasi halal. Bahan makanannya sertifikasi halalnya masih model lama, artinya ini tidak menggunakan lagi. Ketika dicek salah satu merek itu belum ada sertifikat halalnya yang model baru. Nah, itu kita dapatkan. Jadi dari bahan makanan, kalau sertifikat halal SPPG ini masih on proses. Tapi kalau dari bahan makanannya diragukan sertifikat halalnya, maka hasilnya pun ya juga kita meragukan kehalalannya. Maka ini harus diperbaiki. Rekomendasi kita ini harus diperbaiki. Lalu kemudian terkait gas, karena ini ada pabrikasi, ada produksi yang menggunakan gas, ada resiko. Nah, resiko ini tadinya di awal memang ada instalasi detektor kebocoran, tapi kemudian rusak. Ini tidak dilanjuti, tidak diperbaiki. Kemudian sertifikasi layak operasi instalasi gasnya ini juga tidak ada. Nah, ini yang harus kita rekomendasi dari titik ini. Langsung ke sertifikasi K3, karena dia menggunakan tekanan, ya kan, menggunakan tekanan gas, maka sertifikasi K3 untuk ruangan itu harus ada. Apalagi dia menggunakan instalasi listrik, sertifikasi layaknya dari asosiasi layak dari listrik itu juga harus ada. Nah, itu juga tidak nampak, tidak ditunjukkan oleh kami. Kemudian masuk pada wilayah pengemasan, pemrosesan. Kalau lewat pemrosesan masih ada centang perenang alat-alat produksi yang kompok, yang wajan, guling-guling di atas meja, itu mesti harus lebih diketatkan lagi untuk
penyimpanan alat-alat produksi alat masak. Lalu kemudian masuk ke keselamatan kerja, ruang medis atau ada stok untuk bahan obatan untuk tindakan pertama. Kami juga kan Komisi 4 juga Ketenagakerjaan. Jadi unsur-unsur K3-nya itu belum ada. Maka kemudian kita rekomendasikan salah satu yang sudah menjadi karyawan tetap atau menjadi relawan tetap itu harus ikut pelatihan penanganan pertama untuk kecelakaan kerja. Nah ini yang kalau untuk asuransi kecelakaan kerjanya sudah, asuransi kematian dan kecelakaan kerja memang sudah dibayarkan, cuma BPJS kesehatannya Cuma dua ya, kecelakaan kerja sama kematian. Ya, mestinya harus ada JHT, tapi itu tidak diwajibkan dalam Juk Indonesia, nggak diwajibkan JHT. Tapi apa salahnya? Undang-undang Ketenagakerjaan, Bang. Ya, undang-undang kerja itu JHT tidak dimasukkan karena tidak ditentukan. Ya kita berharap rekomendasi nanti ke BGN, ya JHT juga harus dimasukkan lah, ya bilang hari tuanya. Jadi kesimpulan temuan hari Ini belum. Runut dulu. Jadi balik ke K3 tadi ya, itu kita lihat belum. Dan soal pengelolaan limbah. Nah, pengelolaan limbah ini ada limbah cair dan ada limbah berat. Limbah beratnya tadi packing dan mereka sudah kerjasama dengan ternak kalau limbah organiknya. Tapi limbah anorganik belum terbaca oleh kami. Bagaimana limbah anorganik? Contoh plastik, bahan-bahan yang tidak diolah. Nah, ketika bicara bahan-bahan yang limbah anorganik, instalasinya ternyata masih tidak memenuhi standar. Nah, tadi tim di DLHK sudah memberikan gambaran idealnya seperti ini dan segala macam sudah dijelaskan. Nanti akan disampaikan dalam berita acara rekomendasi temuan kami. Tetapi ada lagi yang lebih penting. Yang lebih penting adalah pengelolaan limbah itu di ruas jalan, bukan di luar ruas jalan. Karena sudah melewati batas garis sepadan pagar dan sepadan bangunan. Jadi garis sepadan pagarnya, garis sepadan bangunannya sudah lewat, garis sepadan pagarnya juga sudah lewat. Sampai tiang listrik terkurung di dalam cucian tuh yang bersih itu, kan? Jadi saya kaget juga ini. Saya pikir tadi memang bangunan tiang tambahan untuk anti petir, ternyata biar dari luar ada tiang listrik. Jadi PPL-nya belum. UKL tidak ada. Tidak ada. DLHK Kota kita rekomendasikan untuk memeriksa. Rekomendasinya nanti soal apa? Air terakhir tadi dibuang di mana? Di Paret. Di Siring warga ya? Siring. Di Siring ya, Mbak ya? Air terakhir. Air terakhir. Air limbah terakhir. Alirnya ke Siring. Ya, ke Siring. Ya. Siring. Semuanya masih ada yang bisa dibuat. Disedot sama? Yang ketiga. Hah?